Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar kali ini? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu, semangat, dan tetap semangat. Anak-anakku, siswa-siswi yang sangat saya cintai, marilah kita bersama-sama untuk saling menuntut ilmu. Kali ini Ibu akan sampaikan materi yang ada kaitannya dengan makanan yang halal dan haram. Sebelum kita menjelaskan secara detail tentang makanan halal dan haram, alangkah lebih baiknya kita semangat terlebih dahulu dengan mengucapkan slogan kita, yakni Happy Student, Successful Masimba. Sekali lagi, Happy Student, Successful Masimba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, marilah kita mulai untuk membahas materi tentang makanan halal dan haram. Di dalam pembahasan ini akan kita bicarakan tentang yang pertama, ketentuan makanan halal. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan makanan haram. 3, ketentuan binatang yang halal dan haram. Dan yang keempat adalah adab ketika kita makan maupun minum. Anak-anakku, marilah kita bahas dan kita kupas satu demi satu. Makanan yang halal. Menurut pengertiannya, apakah kalian sudah tahu sebelumnya yang dimaksud dengan makanan yang halal? Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk kita konsumsi, kecuali memang ada nas di dalam Al-Quran ataupun hadis yang mengharamkannya. Sehingga dengan demikian, dengan kata lain bahwa semua makanan yang baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan juga yang lain-lainnya, pada hakikatnya adalah halal dan baik atau thayyib. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut adalah haram. Maka untuk itu kita harus benar-benar menjauhinya, jangan sampai kita mengkonsumsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya adalah, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di dalam bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah setan musuh yang sangat nyata bagimu. Jadi berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 168, Allah sudah menganjurkan kepada kita semua untuk menikmati atau mengkonsumsi segala apa yang terdapat di bumi.
Kemudian di dalam surat kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 88 juga disebutkan bahwa kita dianjurkan oleh Allah untuk memakan yang halal lagi baik dari segala apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Firman Allah berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqnakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya adalah, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan atau rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Untuk itu, anak-anakku sekalian, bahwa ketika Allah telah memfirmankan, maka apa yang difirmankan oleh Allah yang berupa anjuran kita harus melaksanakan, yang berupa larangan maka kita harus menghindari yang sejauh-jauhnya. Kemudian jenis-jenis makanan yang halal. Jenis-jenis makanan yang halal yang pertama adalah semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Adapun semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu. Berdasarkan firman Allah tersebut, maka segala apa yang ada di bumi boleh kita nikmati, boleh kita konsumsi, kecuali memang telah ada dalil yang melarangnya. Baik itu berasal dari Al-Quran maupun hadis. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syamni wal jubni wal fara'i faqala al halalu ma ahallallahu fi kitabih wal haramu ma haramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa lakum. Yang artinya adalah, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka yang demikian itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Anak-anakku, dalam mensikapi hadis tersebut, maka kita harus benar-benar waspada maupun hati-hati. Segala apa yang sudah dihukumkan halal oleh Allah, maka itu adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah, tentu itu adalah haram. Tidak boleh sama sekali kita konsumsi. Jangan sekali-kali kita justru menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan. Anak-anakku, untuk jenis makanan halal yang kedua adalah semua makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan.
Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Di depan tadi kita juga sudah membahas Al-Baqarah ayat 168 bahwasanya kita manusia dianjurkan oleh Allah berdasarkan firman-Nya Al-Baqarah ayat 168, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 ditegaskan dengan firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya lah kamu menyembah. Di sini kita dianjurkan untuk makan segala sesuatu yang baik-baik. Thayyibah. Thayyib artinya baik. Baik artinya bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan manusia. Menjadikan badan sehat, menjadikan badan kuat, menjadikan semangat buat kita semua. Dan kita dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperjelas lagi di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Dijelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dan Allah mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Khaba'is, yang buruk. Artinya buruk adalah mendatangkan kemadharatan. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kita mengkonsumsi hal tersebut. Anak-anakku, untuk jenis makanan yang berikutnya adalah makanan halal yang apabila makanan tersebut tidak memberi madharat dan tidak membahayakan bagi kesehatan, baik jasmani maupun rohani, tidak merusak akal, moral, dan akidah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu biaidikum ilat tahlukah. Artinya bahwa Allah melarang kepada kita semua. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Diperjelas lagi dengan sebuah pernyataan. La dororo wala diroron. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi jangan sekali-kali kita menjadi hamba Allah yang menyesatkan diri kita sendiri. Ketika hal itu membahayakan bagi manusia, ketika makanan itu tidak berguna dan tidak bermanfaat, bahkan mendatangkan kemadharatan, maka jangan sekali-kali dikonsumsi. Anak-anakku semua, ketika
kita mengkonsumsi makanan yang halal, tentu saja banyak manfaat dan faedahnya. Manfaat dan faedah makanan yang halal adalah mampu menjadikan sumber energi yang positif, sumber tenaga yang positif, sehingga menjadikan badan kita kuat, semangat. Kemudian yang berikutnya, mampu memberikan kesehatan bagi badan kita. Badan kita menjadi sehat, tidak mudah terserang penyakit, kuat, daya tahan tinggi, dan daya tahan tubuh sangat kuat. Kemudian yang ketiga, membuat rezeki menjadi barokah. Ketika rezeki kita barokah, ketika apa yang kita punya ini memberikan keberkahan buat kita, maka akan sangat-sangat bermanfaat dan berfaedah serta mendatangkan fadilah. Tidak ada kerugian bagi kita, bahkan sangat memberikan keberuntungan kepada kita semuanya. Yang berikutnya adalah membawa ketenangan di dalam hidup. Jadi hidup kita menjadi tenang, batin kita menjadi nyaman, menjadi senang dalam segala langkah. Kemudian berikutnya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghantarkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mempunyai keinginan, ketika kita mempunyai hajat, maka insya Allah Allah akan memberikan ridhonya. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah bahwa dengan kita mengkonsumsi makanan yang halal akan memudahkan kita untuk menempuh perjalanan dalam menjalankan syariat ajaran agama Islam. Anak-anakku yang sangat saya cintai, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga kita masih dapat bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.